Ini sementara yang pas ya, karena yang sudah siap. Nanti ke depan dari mobil ambulan atau siaga desa mungkin seharusnya bisa nanti untuk melakukan itu. Nanti disiapkan video sama disiapkan korbannya. Ini teman-teman sekalian pas kita lagi apel nanti disiapkan pesertanya Pak Apip dan Mas Edi nanti dibantu. Nanti kita punya alat bencana. Tuh, ya. Jadi orang mustro ditipu. Bojo misalnya. Nanti bisa kurang ini pesannya Pak Ndang Ramel paling lambat setengah 8 baru sudah mulai sampai setengah 8 biar agak ramai kemudian kita akan mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksanakan. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kapolsek beserta jajaran Pak Waka, yang kami hormati Kepala Dinas Instansi tingkat Kecamatan Tulis, Ibu Kepala Puskesmas, Korwil Pendidikan, KUA, beberapa koordinator wilayah Kecamatan Tulis, Pak Seksam, Bapak dan Ibu Kepala Desa dari 17 desa sekecamatan Tulis yang saya hormati, saya banggakan. Para peserta apel yang terdiri dari berbagai unsur perangkat desa, ada pemuda Pancasila, kemudian ada dari tim PSC 119, kemudian ada Satgas Kecamatan, kemudian ada Banser, kemudian ada Mitra Damkar, kemudian ada berbagai ormas, lembaga, dan tidak ketinggalan yang saya cintai, saya banggakan, relawan Sipitung, Kecamatan Tulis, dan seluruh peserta apel yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semuanya segenap peserta apel bisa menghadiri acara apel siaga bencana tingkat Kecamatan Tulis pada hari ini dengan tanpa halangan satu apapun. Yang kedua,
Sholawat salam unjuk kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, bahwasanya tugas menanggulangi bencana atau kesiapsiagaan bencana adalah merupakan tugas bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Sesuai dengan petunjuk pimpinan, yaitu UBPJ, Bupati, dan seluruh anggota Forkopimda beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan di seluruh kabupaten Batang, khususnya di Kecamatan Tulis, harus sudah menyiapkan diri di dalam rangka kesiapsiagaan khususnya menanggulangi bencana seperti letak geografi wilayah Kecamatan Tulis yang terdiri dari 17 desa, ada yang berada di pesisir pantai utara Jawa, ada yang berada dan ada yang berada di beberapa perbukitan atau di wilayah tinggi. Ini tentunya mengandung konsekuensi terhadap resiko terjadinya bencana, baik itu adanya bencana banjir, tanah longsor, maupun bencana-bencana yang lain, yang tentunya setiap desa sudah melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi bencana yang ada di wilayah masing-masing. Potensi bencananya berbeda, mungkin di daerah bawah sangat berpotensi terjadi banjir. Kemudian walaupun di musim hujan pun tidak menutup kemungkinan terjadinya pohon tumbang. Kemudian juga ada potensi puting beliung di sepanjang jalur Pantura dari arah Simbang Desa, kemudian Kali Boyong Beji ke arah Ringin Gintung. Ini juga salah satu jalur arah puting beliung berdasarkan pengalaman beberapa waktu yang lalu. Ini semua Bapak Ibu sekalian menuntut kita yang berada di wilayah, baik dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, swasta, dimulai dengan adanya mitigasi bencana di berbagai sektor, termasuk nanti akan kita minta semua perusahaan juga melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini terdiri dari pra pada saat tanggap bencana atau pada saat bencana itu terjadi sampai dengan pasca terjadinya bencana. Semua anggaran terkait dengan mitigasi bencana sesuai dengan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan kewajiban dari pemerintah. Artinya potensi-potensi bencana yang ada di wilayah masing-masing. Satu wilayah tentunya tidak sama dengan wilayah yang lain. Ini Bapak sekalian, terkait dengan bencana alam, kita senantiasa berharap bencana-bencana itu tidak mampir di wilayah kita Kecamatan Tulis. Namun kita tidak pernah tahu bencana itu kapan akan datang. Untuk itu nanti kita akan aktifkan potensi-potensi yang ada secara lintas sektoral, lintas program, termasuk juga adanya pesawat Henry yang sudah berada di desa atau pesawat hati ini mulai bisa difungsikan. Karena apa? Karena kadang-kadang pada saat kita punya 17 mobil siaga yang tersebar di 17 desa, kita akan pastikan bahwa semua mobil dalam kondisi sehat dan siap pakai. Artinya mobil yang siap pakai itu harus kondisinya siap. Satu, bersih. Yang kedua, bensinnya terisi. Kemudian ada yang mengoperasionalkan. Setiap desa harus menunjuk tidak hanya satu jalannya, kemudian juga personelnya, dan juga terkait dengan penganggarannya. Ini penting untuk memberikan
kesiapsiagaan layanan terbaik, tidak hanya terkait dengan bencana, tetapi juga kebutuhan kemanusiaan lainnya, terutama adalah di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Kita patut berbangga, patut bersyukur dengan adanya anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat. Semua desa di wilayah Kecamatan Tulis sudah memiliki mobil siaga. Semuanya sudah memiliki. Kita juga memiliki yang siaga 20 jam yang bisa akses melalui 028 119 jika penjenengan menelpon melalui handphone. Jadi pencetnya ada kode areanya 0285 119. Semua kades perangkat desa harus tahu. Oke. Untuk bisa ketika terjadi sesuatu bencana, laporkan dengan lengkap dan jelas. Kejadiannya di mana, korbannya siapa, kondisinya bagaimana, kemudian langkah yang sudah ditempuh apa. Sampaikan dengan jelas dan singkat. Bisa melalui telepon. Untuk tanda-tanda bahaya mulai bisa dihidupkan kembali. Kalau dulu itu kan ada lagu ya. Siji-siji, kalau tidak salah Pak Kapolsek mau izin Rojopati. Ya, kalau tidak salah. Loro-loro ono maling. Telu-telu omah kobo. Kalau tidak salah ini nanti koreksi Pak Kapolsek. Papat-papat banjir bandang. Terus 55 dan sebagainya. Tapi yang tradisional mohon dilupakan. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin yang saya hormati, saya banggakan petunjuk dari pimpinan dari Forkopimda. Memang kita ini hari ini seharusnya menyediakan peralatan jaga bencana yang kita letakkan di satu titik untuk kita syuting, kita foto, menunjukkan kesiapsiagaan kita. Apa? Alat komunikasi. Kemudian yang keempat adalah armada. Armada. Kita punya armada, punya alat komunikasi, punya personil, punya peralatan yang tadinya harus bisa digerakkan. Dan saya minta semua yang hadir di sini ini adalah menjadi relawan. Siap, Boten? Siap. Siap menjadi relawan Kecamatan Tulis? Siap. Karena apa? Yang namanya relawan itu ya harus rela dari masyarakat. Kita patut sadari bersama. Begitu Bapak Ibu ya. Habis ini nanti kita akan lihat ada simulasi sederhana saja. Kemudian juga kita akan ambil gambar, ambil foto sehingga kita punya dokumen kegiatan hari ini. Kita foto bersama, kita akan simulasi ketika dan itu hidup.